Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di pagi ini, yang merelakan waktunya untuk sebentar mengikuti acara ini. Semoga kita semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir senantiasa dilimpahkan kesehatan, nikmat rezeki yang halal dan barokah, serta tak lupa juga salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini materi, sebelum kita mulai nih ya, kita biar semangat nih, kita ucapkan yel-yel pembangkit semangat anti korupsi kita. Selamat pagi. Pagi, Bapak luar biasa. Mantap. Pagi ini materi yang akan saya sampaikan adalah mencegah korupsi melalui ASN berintegritas. Cukup berat juga sebenarnya materinya. Kalau kita lihat di slide ini ada gambar tikus memakan uang. Itu apa yang ada di benak teman-teman terhadap gambar ini? Apa yang kesan dari teman-teman melihat gambar tikus sedang memakan uang rupiah ini? Berbagai hewan pasir, tikus-tikus kantor ya. Berarti koruptor itu seperti tikus pada akhir. Koruptor seperti tikus, ya bisa. Mungkin ada yang lagi nggak salah, semua benar. Artinya persepsi setiap orang di sini kan punya pandangan masing-masing. Mungkin yang dari ibu-ibu nih, Bu Nani apa? Sama aja Pak. Tikus itu karakternya kan rakus, berarti makan segalanya sama aja. Oke. Jadi yang kita bahas memang hari ini tentang korupsi, dan semoga semangat anti korupsi itu ada di benak-benak masing-masing ASN dan siapapun. Materi kali ini akan saya bagi menjadi 3 sub. Yang pertama adalah permasalahan korupsi, yang kedua membangun sistem berintegritas, dan yang ketiga pencegahan korupsi melalui ASN berintegritas. Oke, sebelum bicara pengertian korupsi, mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu korupsi? Bebas saja, tidak ada yang salah saya kira. Korupsi itu apa? Maling, mengambil mencuri, dari bukan haknya, atau apa? mengambil dari bukan haknya. Mungkin kalau di googling tuh kan banyak tuh istilah-istilah korupsi dari kamus bahasa dan sebagainya. Jadi pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk. Itu artinya harus digarisbawahi dulu, adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ini kalau istilah korupsi secara bebas. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana terakhir dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, istilah korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi intinya yang harus kita bawahi adalah korupsi itu adalah perbuatan yang buruk. Bentuk korupsi atau kita sebut sebagai 7 delik korupsi yang diungkap dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut. 7 delik korupsi itu adalah yang pertama pemerasan.
unsur perbuatan curang, ada konflik kepentingan, terus ada merugikan keuangan negara, ada suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan. Gratifikasi, suap, pemerasan itu sebenarnya hampir mirip, tetapi sebenarnya beda dari sisi pelakunya. Potensi selanjutnya adalah potensi korupsi. Potensi korupsi dalam pemerintahan yang kita sajikan di sini. Yang pertama, mungkin nanti teman-teman banyak lagi yang di luar ini hanya beberapa yang saya sampaikan. Misalkan dalam pengelolaan anggaran, yaitu konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasikan kegiatan fiktif, atau kita istilahnya kalau yang umum adalah titip anggaran. Yang kedua, markup satuan biaya kegiatan atau volume, itu sering kita teman-teman auditor HAPIP temukan nanti di lapangan. Markdown pendapatan daerah, kalau tadi markup ini menurunkan nilai pendapatan daerah dari yang seharusnya. Ini yang makanya kemarin lagi rame ini kasus hibah benda. Selanjutnya ada memasukkan bukti pengeluaran, membuat SPJ palsu atau kegiatan fiktif. Ini sering mungkin kita menemukan. Memasukkan tanda tangan honor, daftar hadir dan sebagainya, membuat laporan keuangan fiktif dan lain-lain. Banyak sekali yang sebenarnya ranah-ranah penyelewengan dalam pengelolaan anggaran yang berpotensi korupsi. Untuk selanjutnya dalam bidang pengadaan barang jasa, kegiatan pengadaan jasa, potensi korupsi itu terjadi misalkan menekan panitia agar memenangkan rekanan tertentu. Yang kedua, volume barang atau jasa tidak sesuai dengan SPK atau kontrak. Spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai dengan SPK atau kontrak. SPK atau kontrak dimenangkan oleh rekanan tapi dikerjakan oleh internal sendiri atau oknum. Selanjutnya, penyelewengannya atau potensi korupsinya adalah menerima hadiah atau fee dari rekanan, memahamkan HPS atau nota pembelian, melibatkan famili atau teman sejawat dalam pengadaan barang, meminta bagian dari rekanan, mengutip biaya tambahan, membuat laporan kemajuan fisik palsu kalau misalkan untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Dalam potensi korupsi dalam pengelolaan barang daerah, misalkan kita sebut ini beberapa contoh, pencatatan aset tidak wajar, adanya peliharaan atas barang fiktif, ini sering kita temukan di lapangan oleh teman-teman HAPIP. Yang ketiga ini juga penyerbutan atau pengakuan atau penghilangan aset oleh oknum pejabat atau PNS secara sengaja, misalnya kendaraan dan lain sebagainya, menggunakan aset untuk kepentingan pribadi, itu juga termasuk potensi-potensi korupsi dan lain-lain sebagainya. Di dalam bidang pelayanan publik, potensi korupsi mungkin ada beberapa contohnya, misalkan masih adanya praktik pungli, masih adanya gratifikasi, pelayanan tidak prima di pelayanan terpadu itu maupun di OPD yang terkait teknisnya, perizinan yang tidak transparan dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada yang di luar ini silakan kalau mau ini sharing, ada tambahan mungkin atau ada yang mau ditanyakan. Contoh yang markdown itu gimana? Apakah terkait penghutan pajak atau retribusi? Soalnya jalan yang kebanyakan markup harga, ini markdown pendapatan. Makanya artinya dilakukan rekayasa bahwa penghasilan yang melalui retribusi atau dari pajak misalkan dari kendaraan bermotor, seharusnya itu sebenarnya tidak seperti itu, tapi karena dia orang tersebut mungkin terlalu lama atau terlalu menguasai sistem, dia tahu celah-celah untuk tidak melaporkan
potensi pendapatan yang seharusnya. Ada lagi mungkin, atau mungkin sharing aja nggak apa-apa. Ada teman-teman pernah menemukan mungkin di saat audit pendapatan mungkin seperti apa bentuknya? Makdon itu kayaknya pemungutan pajak retribusi, bukan pajak kendaraan. Artinya kalau misalnya pajak pemungutan pajak dari sumber pendapatan dari pemakaian air bawah tanah itu kan berdasarkan kilometer atau berapa kubik yang dipakai, artinya mungkin yang seharusnya dipakai atau terpakai oleh suatu perusahaan misalnya 1000 kubik, tapi pemungut pendapatan dari dinas terkait hanya mengenakan separohnya. Nah separohnya artinya mungkin ditilep oleh oknum. Ya mungkin kita katakan oknum, tapi kalau oknumnya banyak katanya oknum berjamaah. Nah, itu ada yang protes juga kalau dikatakan berjamaah itu kan kesannya baik ibadah gitu kan, tapi kok ya kalau korupsi perlu kita garis bawahi lagi tadi bahwa itu perbuatan yang buruk gitu. Maka sebenarnya oknum yang berjamaah kali ya, oknum bukan bentuknya oknum yang gerombolan gitu. Gerombolan oknum kalau banyak ini. Sindikat boleh ya. Selanjutnya nih berdasarkan data box kita dapatkan jenis tindak korupsi dari 2004 sampai 2021. Dari jenis korupsi yang tertinggi adalah penyuapan. Penyuapan 775 kasus. Terus jenis korupsi yang kedua yang tertinggi adalah pengadaan barang jasa. Selanjutnya penyalahgunaan anggaran. Yang ranking keempat pencucian uang. Pungutan liar yang kelima, keenam perizinan, 7 perintangan proses hukum. Dari sisi pelaku korupsi, instansi pemerintah yang tertinggi ternyata di data itu adalah kabupaten atau kota sebanyak 455 kasus, di instansi kementerian lembaga 395 kasus, dan instansi pemerintah provinsi 158. Mungkin ini yang ketahuan, kalau yang nggak ketahuan kan kita tidak tahu. Pasti ada yang lebih lagi. Selanjutnya secara teori penyebab korupsi ada yang saya tampilkan di sini ada 2 teori. Yang pertama fraud triangle dari Donald R. Tracy, bahwa fraud atau kecurangan itu bisa timbul dari tekanan atau unshareable pressure, juga dari peluang perceived opportunity, dan ketiga rasionalisasi atau rationalization. Ini dari Donald Tracy, tapi kalau dari teori Ghosn teori itu dari Jack Bologna yang sering kita dengar atau kita sering tahu pahami. Yang pertama, penyebab korupsi itu adalah greed atau keserakahan, greedy, makanya orang yang serakah itu adalah greedy. Opportunity karena ada peluang, dia melakukan korupsi karena peluang, ya karena serakah itu mungkin ya karena dari memang mentalnya seperti itu. Opportunity yang mungkin awalnya gak serakah tapi karena melihat peluang dia bisa melakukan korupsi gitu ya, karena mungkin pengawasan yang lemah atau sistemnya yang kurang bagus. Yang ketiga needs, tekanan ekonomi juga bisa menyebabkan korupsi karena mungkin terlilit hutang dan sebagainya, dia harus melakukan korupsi kan, banyak terjadi. Yang terakhir exposure atau ingin pamer, yaitu terkait gaya hidup. Ada yang mau ditanyakan terkait 2 teori ini atau gimana? Atau lanjut? Lanjut Pak. Oke. Dari tadi penyebab-penyebab tadi yang secara teori tadi kita bisa ambil red flag korupsi. Dari sisi pegawai misalkan kita lihat perubahan gaya hidup yang dulunya awalnya mungkin biasa-biasa saja menjadi mungkin tidak biasa-biasa, mungkin bermewah-mewahan ya. Tadi terlibat hutang, Biasanya auditor baru ini. Anda mendiskusikan auditor baru. perubahan perilaku, tingginya perputaran pegawai. Ini dari sisi pegawai atau pribadi, menolak mengambil cuti, tidak ada pembagian tugas yang jelas. Dari sisi manajemen misalkan kita temukan enggan memberi informasi pada auditor, jadi dari pihak manajemen atau auditan enggan memberikan informasi kepada auditor. Keputusan biasanya didominasi oleh individu bukan kolektif.
lingkungan pengendalian yang lemah. Nah, ini lingkungan pengendalian yang lemah karena mungkin sistemnya dibikin seperti itu agar apa yang dilakukan mungkin tidak terdetek ya. Mempunyai saldo rekening tidak wajar, transaksi besar di akhir tahun, fiktif atau untuk menyerap anggaran. Yang selanjutnya kontrak jasa konsultasi yang tidak ada hasilnya, banyak dokumen hilang atau tidak lengkap, itu dari red flag korupsi. Dari apa yang kita paparkan di atas sebenarnya terkait dampak korupsi ini ada saya intisarikan lah. Sebenarnya masih banyak dampak-dampak korupsi yang lain yang bisa disajikan, cuma di sini cuma saya sajikan 7 aja. Seperti misalkan 1, inefisiensi dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, kenaikan biaya administrasi. Ketiga, mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. Itu pasti ya, karena inefisiensi tadi karena pemborosan dan sebagainya, kenaikan biaya administrasi karena sesuatu yang tidak harus dilakukan harus terpaksa dilakukan. Mengurangi kuantitas dan kualitas itu pasti karena dengan dikurangi kuantitas, kualitasnya juga pasti akan menurun. Yang ketiga, pelayanan publik menurun. Yang kelima, menurunkan martabat aparat birokrasi. Jadi aparat birokrasi atau APIR sendiri menjadi pihak yang mungkin kurang dipercaya oleh masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi, ketimpangan dalam pendapatan kaya atau miskin ini mungkin secara ini ya dari masyarakat dari dampak korupsi ini yang bisa saya sajikan. Mungkin yang lainnya bisa dipelajari lagi, banyak dampaknya. Oke, untuk selanjutnya terkait dari pemaparan korupsi yang tadi saya paparkan, kita akan mungkin bangunkan semangat untuk melawan korupsi ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kita harus satu pemikiran dulu bahwa korupsi itu musuh kita bersama gitu. Ya. Pertama itu dulu, kita harus sepakati dulu. Kalau itu tidak sepakat, langkah-langkah yang lain tidak akan bisa jalan. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Yang kedua, itu harus menjadi mindset yang harus dimiliki setiap individu, karena apapun hebatnya sistem, bagaimanapun bagusnya regulasi, kalau individu itu tidak menganggap itu sebagai pemikiran korupsi itu bahwa adalah musuh yang bisa menyengsarakan rakyat dalam arti ini kita juga kan, kita juga adalah rakyat, keluarga kita semua itu adalah rakyat juga. Jadi yang korupsi itu orang, tapi yang menanggung semua orang. Selanjutnya dari mindset tersebut muncul individu berintegritas berani menolak korupsi. Jadi pertama harus ada persepsi yang sama, kedua menjadi mindset di dalam diri pribadi kita, yang ketiga kita tunjukkan integritas untuk berani menolak korupsi apapun bentuknya, suap tadi yang 7 delik korupsi tadi, apakah suap, gratifikasi dan lain-lain sebagainya. Dari individu yang berintegritas muncul pemimpin yang mempunyai role model yang berintegritas juga. Jadi dari individu-individu itu harus ada juga pemimpin yang menjadi role model berintegritas, yang akhirnya pada ujungnya adalah dapat memberikan virus influence, tentunya virus yang baik, semangat anti korupsi bagi kelompok dan lembaga. Misalkan dari diri kita sendirilah, kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari teman-teman kita sendiri. Ya kita mimpi, jangan boleh mimpi yang besar-besar, tapi langkah pertama tuh kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kita dari keluarga dulu, jangan sampai menerima yang bukan haknya
anak istri kita atau suami anak kita di rumah, teman-teman terdekat kita ingetin, karena sudah muncul integritas dari individu tadi, kita ingetin teman-teman kita. Kalau itu kan menunjukkan tanda sayang kita sebenarnya. Sebenarnya teman yang baik itu adalah teman yang mengikatkan, bukan teman yang hanya sekedar menyetujui aja, tetapi mengingatkan untuk tidak melakukan yang benar. Itu adalah sebenarnya itu adalah sahabat yang baik. Dan itu semua nanti akan muncul semangat melawan korupsi menjadi suatu gerakan. Ini ada yang mau memberikan ini pandangan yang lain atau gimana? Kasih masukan satu untuk kualitas semangat melawan korupsi itu coba dibentuk di atas kuatkan iman dan takwa. Iya. Ya mungkin di sisi individu ini ya. Ini saya kira iman takwa itu kalau tidak kita miliki, mindsetnya tidak akan muncul. Mindset muncul itu karena iman dan takwa itu. So, korupsi musuh kita bersama, tapi kalau hanya kita sampaikan bahwa itu musuh bersama, tapi dari individu tidak menjadi mindset itu ketika kita bilang oh itu korupsi, itu nggak benar, itu kan iman sebenarnya. Ya ketika kita sampaikan oh itu nggak benar tuh, itu salah tuh, itu sebenarnya ada satu iman, tetapi harus berani tadi kan. Kalau kita hanya percaya saja tapi tidak berani bertindak, tidak berani menolak, ya tapi nggak apa-apa lah, karena tadi kebutuhan keluarga dari segala macam kan, kebutuhan ekonomi, nah tetapi saya terima aja lah. Tapi itu bagus juga sih. Terima kasih Pak Yani, nanti mungkin akan ditambahkan. Satu lagi Pak Tage, boleh terkait untuk berani melawan atau menolak korupsi itu, terkadang kita atau kami di sini kalau misalnya hanya pegawai atau staf bawahan, terkadang melihat ke atas kita agak kikuk. Artinya untuk menolak diajak oleh pimpinan gitu kan, dianggap loyal dan tidak loyal, kita sulit gitu untuk posisi tersebut. Ya, memang makanya tadi menjadi mindset setiap individu itu harus, mau dari bawahan, atasan, makanya muncul individu maupun pemimpin yang berintegritas itu. Ketika salah satu nggak jalan atau dua-duanya nggak jalan, sudah. Saya kira gerakan menjadi gerakan melawan korupsi itu hanya menjadi suatu simbol aja, gitu. Intinya di situ. Oke, bisa kita lanjut atau upaya pemberantasan korupsi dalam upaya membangun sistem integritas itu untuk aparat birokrasi ya, kita dalam konteksnya aparat birokrasi sudah ada regulasi yang membatasi. Ini artinya secara sistem penegakan hukum konsisten dan adil, termasuk pendidikan anti korupsi berintegritas, itu dalam rangka mewujudkan ASN yang berintegritas. Pencegahan korupsi melalui ASN berintegritas, cegah korupsi dan integritas, kita belum masuk ke sini. Apa sih integritas yang kita sampaikan, sering kita omongin, sering kita baca, sering kita dengar? Integritas, apa sih integritas intinya? Integritas adalah bersatunya antara kejujuran, konsisten, dan kebenaran. Makanya ada yang menyatakan antara persamaan pikiran dan tindakan itu, untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Untuk menjadi pribadi yang berintegritas, yaitu menjalankan aktivitas dengan benar selaras dengan keyakinan, belief, diucapkan dan dijalankan. Jadi integritas tidak hanya bicara keyakinan saja tadi yang kita sampaikan, tidak hanya bicara omongan saja, tapi juga harus ada tindakan. Keyakinan, karena kata orang, karena selemahnya iman adalah ketika kita diam gitu. Atau banyak orang yang bilang ketika yang banyak orang yang bisa kejahatan timbul karena lebih parah lagi ketika sedikit orang benar tapi yang nggak ngomong, nggak bertindak gitu kan. Banyak orang yang benar tapi dia tidak bisa bertindak. Dia yakin, dia ngucapin itu korupsi, tapi
banyak juga ternyata yang tidak bergerak, tidak menjalankan, tidak berjuang dalam rangka menimbulkan semangat anti korupsi. 9 nilai integritas, yaitu mungkin ada di teman-teman semua, saya yakin di sini, yaitu jujur, adil, peduli, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, dan berani. Ini saya yakin teman-teman semua, tim saya ini insya Allah mempunyai nilai ini, saya yakin, dan saya mengetahui teman-teman mempunyai komitmen seperti 9 nilai integritas. Ini mungkin mengulang lagi yang tadi, apa birokrasi itu dalam rangka membangun integritas tadi melalui regulasi, sudah ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya, sampai Undang-Undang ASN, aparat yang berintegritas, dan masalah korupsi, reformasi, ini semua dalam rangka membentuk ASN yang berintegritas. Dalam pendidikan untuk korupsi diharapkan menghasilkan ASN berintegritas yang hati-hati dalam bertindak atau berkata, dapat memegang perkataan, jujur dalam bekerja, taat pada aturan, serta siap bertanggung jawab. Mungkin yang terakhir atau sebelum yang terakhir ada yang mau menyampaikan lagi, tambahan atau masukan? Ada tambahan lagi atau masukan? Sebenarnya apa yang kita sampaikan itu sebenarnya banyak menyindir kita sendiri ya. Betul. Jadi memang berat sekali kita, apa yang kita sampaikan itu sebenarnya teori-teori, tetapi sebenarnya lebih menyindir ke diri saya pribadi menurut saya. Ini ada tips, ada 4 tips no, yaitu no bribery, menolak suap, no kickback, menolak menerima fee dari kanan, no gift, menolak gratifikasi atau hadiah yang tidak patut atau tidak wajar, no luxurious hospitality, menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Ini mungkin 4 no yang bisa membentuk kita untuk menjadi ASN yang berintegritas. Mungkin sekian saja, terima kasih. Sebelum saya tutup, tidak abdul rasanya kalau saya tidak berpantun sedikit. Asik. Kayak di sekelilingnya. Makan ikan sambalnya terasi, Cakep. mari kawan lawan korupsi. Mantap. Sekian dan terima kasih. Sebelum menutup acara ini, saya akan bagikan lembar evaluasi ya, akan menjadi bahan ini. Saya bagikan dulu nanti supaya diisi. Sama pulpennya nggak pakai? Gampang gitu. Mungkin kan bisa diisi. Iya. Ini ada 2 form ya. Ada 2 form, 2 jenis form. Ini ada 2 jenis. Cuma bawa pulpen. Oke, terima kasih. Buku sama aja. Ini satu beda lah. Katanya 2 lembar. Sudah ya. Waduh, kurang kita kopiannya.